Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya. Tidak bosan-bosannya Om Silent dalam kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 1 Oktober ya, awal bulan Oktober ya 2020. Oke, sebelumnya ya seperti biasa saya mau menginfokan. Jadi buat teman-teman ya yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor, wajib banget ikut. Ya, jadi kita start itu hari Minggu 1 November pukul 10 sampai jam 3. Ya, nggak usah khawatir ada ada recording, ya ada recording full record. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut tapi berhalangan hadir itu bisa. Ya, itu bisa ikut. Oke, biaya investasi 150.000, 20%-nya itu akan disumbangkan. Ya, 20%-nya akan disumbangkan melalui kitabisa.com. Nanti laporannya akan direalisasikan pada saat menjelang 1 November. Terus benefit lainnya ialah ya ini saya sudah upload, nanti saya distribusikan kepada para peserta ya. Sejauh ini sih yang join baru berapa ya? Mungkin baru 20-an orang. Ya, target saya ya kalau bisa ya makin banyak makin bagus di satu sisi, makin banyak yang teredukasi di satu sisi, makin banyak masyarakat di luar yang ketolong karena aksi sosial kita. Nah, jadi saya sudah upload ya kurang lebih seperti ini. Ya, ada buku versi Indo dua buah buku versi Indo, sisanya lebih banyak versi internasional atau versi Inggris ya, seperti Intelligent Investor, John Murphy ya, dan lain sebagainya yang memang sudah terkenal gitu, yang harganya cukup mahal kalau kita beli buku aslinya ya. Di sini free. Dan ini juga candlestick, Fibonacci, and chart pattern trading tools, ini juga bagus banget ya. Ini salah satu yang suka saya baca, meskipun Inggris saya juga sulit gitu kan baca versi Inggris, tapi menarik ya, menarik buat teman-teman bisa belajar nanti ya. Tinggal baca kok, nggak susah, tinggal baca ya. Dia ada gambar-gambar, kita sebenarnya tinggal pahami gambarnya, harusnya kita bisa. Nah, buat yang mau join bisa chat ke saya ya, Om Silent, dan juga atau ke staff Silent gitu kan, nanti akan dikasih tahu ya mengenai teknis transfer kemana dan sebagainya. Ya, jangan sampai tertipu, waspada penipuan yang mengatasnamakan Silent Trader Academy. Kami dan staff tidak pernah menjapri siapapun, ya menjapri member siapapun. Ya, kalau saya mau mengajak untuk join VVIP, saya pasti bilangnya di grup. Ya, tapi balik lagi, yang mau ya chat ke saya, bukan saya chat ke Anda. Seperti itu. Oke, pastikan penulisan username-nya benar, @omsilent dan @staffsilent, double F, ya. Nanti bisa cek di grup Silent Trader Academy, coba kita cek ya. Ya, makasih Om. Wah, ini nih. Mantap ya. Oke, pada profit, boost TGRA. Ini kebak saya juga tadi antri pada saat auto reject bawah. Ini member juga ada ikut nih ya. Saya belinya cuman dikit sih, tes lot doang, 2000 lot ya, lumayan untuk makan. Ini ya di sini ya, Staff Silent, diklik saja, dan juga di sini. Oke. Nah, berikutnya buat yang mau join VVIP itu juga kita masih ada promo. Ya, rencananya promo ini akan berakhir mungkin pertengahan Oktober ya. Nanti lihat animo lah. Kalau animonya masih pada mau join tapi keterbatasan dana, saya masih kasih promonya. Tapi kalau animonya udah rendah, ya mungkin akan diganti dengan promo lain. Ya, jadi promonya itu 3.500 per hari, tapi harus sampai akhir tahun. Nah, kenapa sih sampai akhir tahun? Karena saya sudah punya planning untuk tahun 2021, ya baik itu dari promo tahunan gitu kan, atau mungkin nanti ada promo paket lifetime dan sebagainya. Ya nanti akan di-announce di awal tahun gitu. Jadi memang saya sengaja nge-push biar teman-teman perpanjangnya sampai akhir tahun aja dulu. Nanti baru pakai promo yang setahun. Itu memang planning saya. Ya, jadi memang semua sudah sesuai schedule ya, dan 3.500 kalau dihitung per month, per bulan itu paling 105.000. Itu sudah hampir termasuk yang paling murah. Bapak Ibu bisa cek dan compare dari sisi fasilitas. Saya yakin Silent Trader Academy tidak kalah atau bahkan mungkin unggul. Ya, itu bisa di-compare sih. Saya yakin di luar rata-rata udah di atas 300 sampai 500 ribu. Ya, bahkan kita itu hanya sepertiga, seperempatnya. Nah, berikutnya seperti yang sudah saya announce waktu waktu awal bulan September, di mana ya ketika
channel VVIP Silent Trader ya, member VVIP Silent Trader tembus gitu kan, breakout di angka 500 ya, maka saya akan mengadakan program 1000 kebaikan. Ya, saya sudah announce 1 bulan yang lalu dan alhamdulillah menjelang akhir bulan tertembus juga. Ya, jadi apa sih itu program? Artinya setiap uang yang Bapak Ibu bayarkan untuk biaya membership sebesar 1000-nya akan saya sisihkan, ya pendapatannya akan sebesar 1000 rupiah akan saya sisihkan untuk membantu teman-teman kita melalui kitabisa.com. Ya, kenapa sih kitabisa.com dulu Om? Ya karena yang lebih instan dan trusted. Ya, atau kalau teman-teman punya request ataupun nih Om, panti asuhan ini kekurangan donatur dan sebagainya, boleh. Nanti staff saya yang akan atur. Tapi kan lagi COVID juga susah. Ya maka dari itu kitabisa.com yang lebih aman. Oke. Nah, berikutnya ya karena sudah mencapai angka 545 ya di atas 500 ya, maka nanti saya akan buat reportnya ya, nanti tolong staff saya ya, nanti bisa dibaca nanti 550.000 lah ya, 550.000 ya. Jadi ini bukan uang saya ya, sekali lagi yang bersumbang ialah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang melakukan kebaikan. Saya dan Silent Trader Academy itu hanya sebagai penyalur, perantara seperti itu ya. Jadi balik lagi yang berbuat kebaikan ialah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbaik hati, Bapak Ibu yang memang tulus untuk membantu, di samping mau cari ilmu, cari profit di saham, ya makanya percaya dengan FTA. Di samping itu Bapak Ibu juga turut membantu, ya turut membantu rekan-rekan di luar sana yang kesusahan. Ya mungkin 1000 nggak ada arti bagi Bapak Ibu, tapi kalau 1000 ini kita kumpulkan akan menjadi besar. Ya contohnya seperti ini. Mungkin 1000 nggak ada apa-apa ya, tapi kalau kita kumpulkan, bayangin, ya betapa dahsyatnya kekuatan dari 1000 rupiah. Nah, jadi berikutnya juga kalau tembus berikutnya ya, kalau doakan saja Silent Trader Academy terus melaju ya, membernya terus bertumbuh berkembang ya, akan ada program-program sosial lain. Bisa itu 2000 kebaikan, kalau sudah mencapai angka 600, ataupun ketika mencapai 700, 3000 kebaikan dan seterusnya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mempercayakan Silent Trader Academy, sama saja Bapak Ibu sudah membantu masyarakat di luar sana. Jadi luar biasa ya, powernya itu luar biasa. Indahnya saling berbagi itu sangat luar biasa ya. Dengan berbagi setidaknya kita lebih bisa introspeksi diri, kita bisa lebih bersyukur bahwa keadaan kita sesulit apapun kita, bahkan di luar sana masih banyak jauh yang lebih susah hidupnya daripada kita. Yaitu pesan penting yang ingin saya sampaikan melalui proyek sosial ini. Jadi jangan ada ngeluh-ngeluh, saya yakin ketika Bapak Ibu sudah trading di saham, setidaknya kehidupan Bapak Ibu semua itu sudah lebih baik dibandingkan yang di luar. Setuju ya, jadi kita sudah orang-orang pilihan, kita dikasih kesempatan untuk membantu, bersumbangsi, bersedekah. Ya alangkah baiknya kalau kita mau bersedekah. Ya lewat seperti inilah enaknya. Ya, waktu itu ada yang bilang, Om, kenapa nggak dipungutin aja, kumpulin, satu orang ditagih 1000. Saya bilang, atau 5000 gitu. Saya bilang, aduh kalau tagih kesannya mungkin nggak ikhlas ya. Jadi nggak apa-apa ya, uang membernya nanti saya sebesar 1000 saya tarik. Kayak gitu. Jadi kan lebih apa ya? Lebih enak aja. Jadi kalau ke sana, yuk kumpulin uang yuk. Transfer 5000. Itu kan kesannya agak gimana gitu ya, jadi lebih enak Anda bayar member fee ya kan, nanti 1000-nya kita salurkan ya. Kita harap project sosial ini doakan terus berlangsung dan nominalnya juga doakan terus bertambah, sharing bertambahnya juga member VIP, doakan saja ya. Jadi ya ibaratnya dengan niat tulus ya, semoga semua dilancar-lancarkan. Amin. Sekali lagi thank you buat Bapak Ibu yang sudah mempercayakan Silent Trader Academy sebagai pilihan mentor trading ataupun investasi. Oke, nah mungkin segitu dulu ya, mohon maaf agak panjang untuk ngobrol-ngobrol doang. Nah, berikutnya kita akan balik cek ke market ya, kita akan balik cek ke market untuk prediksinya di bulan Oktober seperti apa sih gitu. Oke, nah di bulan Oktober ya, bagaimana proyeksinya begitu kan? Nah, kalau kita cek sebentar, aku pakai trading view aja ya Bapak Ibu ya, aku pakai trading view ya seperti biasa. Kita cek dulu bursanya. Oke, ini FTSE DAX gitu kan. Ini bursa Europe ya masih open, jadi nggak bisa ngomong banyak. Bursa Asia
overall merah, tapi cuman merah tipis sebenarnya. Bahkan Hang Seng pun hijau, ya, tapi Tokyo minus 1,5, ya mungkin karena sentimen dalam negeri. Nah, tapi mayoritas merah karena memang Dow Jones Futures-nya juga merah. Ya, Dow kemarin juga merah, dan memang sudah saya bilang morning briefing sebelumnya, ya market merah. Ya, tapi kalau kita cek, kalau kita cek dia punya chart ya, aku sudah bilang aku udah kasih tahu teman-teman ya bahwa setidaknya kalau dia di 4860 itu nggak dijebol ya, kalau dia di 4820 aku sudah share di grup ya, di grup VVIP angkanya, selagi dia nggak bisa buat lower low ya itu masih aman. Nah, jadi kayak gini ya, ini aku sudah gambarkan dengan cukup presisi lah ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tadi sempat turun hampir nyentuh trendline minornya. Ya, ataupun kalau dia memang misalnya marketnya, oh ini gambar hijaunya kurang tepat nih. Sebentar. Oke. Nah, seperti itu. Ini angka merahnya coba. Sebentar ya. Oke. Gambarnya jadi begini ya. Oke, sebentar saya gambarkan dulu. Oke. Ya, jadi kalau kita gambarkan secara, oke, saya gambar di sini aja deh ya. Karena saya pakai free trial ya, jadi mohon maaf. Tapi trading view bagus. Jadi teman-teman kalau mau coba boleh, trading view bagus. Aku suka fitur-fiturnya. Dia gambarnya itu bisa presisi banget. Bisa di sini. Ya, kalau di sini kan dia sudah pas-pasan, atau sebenarnya kita bisa adjust. Ya, kita bisa adjust dia karena trendline sini. Ya, karena low terakhir buatnya di sini. Ya, jadi kita bisa adjust ada kurang lebih 2 trendline. Ya, jadi kita bisa tariknya di sini. Kalau mau, itu bisa juga. Ya, jadi selagi dia masih berada di atas garis hijau, itu baik. Dan lebih baik kalau dia bisa berada di atas garis kuning. Oke, closingnya cukup lumayan lah ya. Artinya ini sudah makin tipis. Ya, merahnya sudah makin tipis. Terus juga kalau kita ganti, coba ya kalau kita ganti, oke. Ya, merahnya belum berakhir ya, tapi candle sudah mulai tipis-tipis ya, kita doakan cepat mengalami technical rebound. Ya, kalau secara weekly coba kita lihat. Oke, secara weekly juga masih ada 2 hari ya, jadi belum ketahuan. Tapi yang jelas di sini sudah banyak candle-candle ini ya, seperti ini, ekor-ekor baunya sudah banyak ya, tandanya harusnya lebih powerful untuk naik dulu, seperti itu. Oke, saya ganti lagi chartnya. Candle bagus ya, fiturnya bagus, saya suka ya. Mungkin nanti saya mau pakai coba premiumnya untuk screening, katanya bagus juga. Nah, balik lagi ya. Jadi intinya di sini di garis biru ini sudah berulang-ulang saya jelaskan kalau dia masih kuat tahan di sini, ya mentoknya di sini, itu masih aman. Ya, jadi nggak usah khawatir nih, masih aman. Tapi kalau sampai jebol, ya kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Oke. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, karena saya sudah predik bahwa hari Rabu akan merah, ya maka saya predik hari ini ya, saya inginnya mungkin market akan mengalami technical rebound lagi. Oke, 3 hari dimerahin gitu kan, hari keempatnya jebret dikasih angin segar ya. Meskipun asingnya jualan terus ya, meskipun asingnya masih jualan terus nggak ada habisnya ya, tapi kalau dilihat dari sini ini sudah cukup oversold lah ya, jualan sudah terlalu banyak dan sudah pas-pasan banget di trend line ya. Dan ekor kemarin pun perdagangan hari Rabu pun cukup panjang ya, lumayan panjang, meskipun closing akhirnya diturunin beberapa poin ya, tapi lumayan bagus lah ya, chartnya lumayan bagus untuk market mengalami technical rebound ya. Setidaknya bisa rebound seperti ini lumayan lah untuk menenangkan situasi market, seperti itu.
Oke. Nah, tapi intinya kurang lebih ini gambarannya ya. Kalau bisa sih ya jangan turun tapi ke sideway. Jadi ini tek naik dikit. Nah, dia sideway di sini. Ya nggak masalah kalau sideway. Ya kalau sideway nanti kita pakai patokan support resist. Trend lainnya udah kurang berlaku kalau kita pakai kalau chartnya sudah sideway. Ya lebih baik sih sideway aja gitu kan. Sampai kapan Om? Ya Oktober harusnya lebih tingkat positifnya lebih tinggi. Kenapa? Ya karena kan laporan-laporan keuangan yaitu beberapa emiten sudah rilis dan harusnya secara teori antara Q2 ke Q3 itu positif. Ya jadi kalau nanti baca berita laba misalnya laba apa ya? Laba Ramayana gitu kan laba RALS naik 100% QOQ. Nah, QOQ ini maksudnya dibandingkan kuartal per kuartal. Jadi kita banding Q2 sama Q3, ya jelas harusnya secara teori Q3 lebih baik. Meskipun ada PSBB di akhir penghujung kuartal 3, gitu kan, tapi tetap saya rasa lebih banyak sentimen positifnya. Ya, harusnya kinerjanya lebih baik. Perusahaan tersebut hampir seluruh perusahaan harusnya kinerjanya lebih baik di kuartal 3 ya secara teori. Jadi ya mungkin akan ada angin segar, saham-saham pada terbang karena isu berita ya, tapi harusnya naiknya pun juga nggak banyak gitu, marketnya juga tertahan. Nah bulan November ada US election ya, banyak yang mengait-ngaitkan dengan ISG, pasti akan terkorelasi teman-teman, pasti ada hubungan secara langsung ataupun nggak langsung. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau tiba-tiba Dow-nya merespon dengan negatif parah ataupun positif parah, ya ya maka kalau hijau parah sih mungkin market biasa aja ya, naik tapi nggak naik tapi ya nggak naik-naik banget juga. Tapi kalau sampai daunnya jeblok langsung kan, misal presiden A kepilih presiden B kepilih, ya maka seperti kemarin-kemarin kita sudah belajar dari pengalaman, market akan ikut panik sellingnya padahal hubungannya nggak ada seperti itu. Ya, jadi itu yang ditakutkan, tapi saya predik itu cuma short term effect, ya mungkin butuh beberapa hari ataupun 1-2 minggu, habis itu nggak lama recovery. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung secara time, ya itu mungkin kita ngomong minggu ketiga, ya minggu kedua, minggu ketiga November itu market mungkin baru mulai stabil menuju naik. Karena ada siklus window dressing, ya kita tetap percaya siklus itu akan terjadi ya di 2018-2019 pun, ketika market sudah ekonomi sudah menurun melambat efek trade war, itu juga siklus itu terjadi ya seperti itu. Jadi saya pribadi optimis lah ya, para fund manager juga ingin mempercantik asetnya ya, portofolionya, jadi aksi window dressing dan January effect itu tetap akan terjadi. Kita doakan seperti itu. Oke, oh iya, sebentar ya, saya tadi mau ngomong apa? Oh iya, perhatikan Dow-nya ya. Jadi saya cek tadi Dow kan sempat minus sampai 1%-an gitu kan. Tapi semenjak jam 12 tadi, setengah 2, jam 1 lah ya, jam 1 siang itu Dow-nya sudah mulai naik. Ya, kalau saya cek di RTI ini polanya mirip sekali dengan inverted head and shoulder. Ya, pola Dow Jones Futures-nya ini mirip banget dengan inverted head and shoulder. Saya lihat di RTI versi garis. Ya, kalau memang itu benar, nanti teman-teman cek ya, kalau memang Dow Jones Futures-nya setidaknya merah tipis, ya ataupun Dow Jones-nya nanti juga ikutan hijau tipis, ya mungkin sentimen market lebih condong ke up daripada ke down. Ya, tapi nanti balik lagi, ya stimulus-stimulus dari bursa Asia dan bursa Amerika dan Europe, ya tentu akan mempengaruhi kemana market. Ya kalau pada merah-merah semua, tiba-tiba ya panik selling lagi, kayak gitu. Ya, karena trader Indonesia itu gampang banget panic selling. Oke, sudah dulu bahas marketnya. Ya, sudah 20 menit. Nah, aku mau info lagi yang terakhir. Bukan yang terakhir ya, habis ini ada screening-screening. Nah, buat teman-teman, ya aku baru kepikiran, ya baru inget banget buat teman-teman nih yang merasa tradingnya selalu gegabah, selalu panik, selalu apa ya? Ya bawaannya cemas. Ya gitu, bawaannya cemas dan sebagainya. Coba deh ketik trading music. Ya, di sini trading music, kita klik. Ya, di sini banyak sekali ya, Bapak Ibu bisa dengar. Ya, ini memang sudah di-setel, sudah di-adjust oleh si pembuat gitu kan, untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi.
Ya musiknya pun juga santai banget gitu. Ya atau bisa musik jazz dan sebagainya itu boleh. Ya jadi musik for trading search-nya ya nanti bisa dengerin. Ya saya dulu pakai ini. Jadi saya dulu pakai ini untuk apa ya? Untuk membuat psikologi saya tidak terlalu panik. Jadi seandainya meskipun saham yang kita pegang tiba-tiba kebanting, kita tetap berpikir jernih. Oh, ternyata belum kena batas trade plan gua ya, seperti yang saya bilang morning briefing kemarin. Oh, ternyata bandarnya malah akum nih. Tenang jadinya. Tapi kalau kita nggak pakai penenang gitu kan, ibaratnya obat kita nggak pakai penenang, turun dikit, waduh, kenapa nih, kenapa nih, kenapa nih, kenapa nih, panik, 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 cut loss, 5 menit terbang. Ya, itu karena panik. Nah, coba dengerin musik, bisa ini, ataupun musik apapun yang teman-teman suka. Teman-teman suka rock, boleh. Ya, sampai semangat gitu kan. Rock kan, wah, hype beast banget. Terus, jazz, pop, gitu. Atau lagu daerah, dangdut, koplo, biar joget-joget portonya, ya silahkan. Ya, siapa tahu kan meskipun sampai turun, kita tetap bisa joget-joget. Jadi hati senang, trading pun aman. Ya, seperti itu konsepnya. Jadi bisa dicoba, bisa dipraktekin. Kalau di office, teman-teman bisa pakai earphone atau headset. Kalau di rumah ya kok ya, bisa pakai earphone juga, colok speaker dan sebagainya. Terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Oke, terus juga nantikan ya talk show dari Silent Trader Academy. Ya, jadi nanti saya akan buat semacam talk show di YouTube channel. Ya, saya akan berbincang-bincang dengan staff saya. Jadi lebih ke seputar mengenai bagaimana saya kenal saham gitu kan, terus juga ya cerita-cerita masa lalu ya yang tentu ada ilmunya yang Bapak Ibu bisa terima. Ya cerita-cerita tentang bandar, kekejaman bandar, saham ini, saham itu nanti akan saya ceritakan tanya jawab. Ya itu masih dalam konsep ya, masih pemilihan konsep. Dan juga ya mungkin nextnya nanti kita bisa coba undang ya, kalau ada yang mau juga ya, siapa sih yang mau diundang silent trader gitu kan, siapa sih silent trader, tapi kalau ada yang mau nanti kita undang ya narasumber-narasumber ya, ya bisalah untuk diskusi-diskusi dan berbagi sharing-sharing pengalaman. Seperti itu, ditunggu saja project-project kita. Nah, oke, kita langsung aja ya, sudah 20 menit cuman untuk ngobrol. Saya harap teman-teman masih dengar kata-kata saya ini. Jangan di-skip ya. Sayangnya market diturunin. Ya, sayang closingnya diturunin. Sayang sekali sih ya, saya agak menyayangkan diturunin. Ya padahal investor retail sedang optimis-optimisnya, terus dia banting. Ya tapi balik lagi lah, nanti kita cek dia punya Dow. Kalau Dow-nya, Dow Jones Futures-nya bisa bergerak positif, atau setidaknya di merah tipis, ya harusnya menjadi sentimen baik untuk market. Oke, watchlist kita buat teman-teman yang non VIP ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan BOS. Ya, saya rencana ada mau buat video khusus tentang BOS, TGRA dan sebagainya. Kenapa bisa tiba-tiba dibanting di sini dan ada apa sih? Gitu kan, kok naiknya barengan, turunnya barengan. Nah, di sini nanti saya mau info ya, bukan nanti maksudnya di video nextnya, video khusus mungkin saya nanti akan buat kalau ada waktu senggang. Nah, tapi ya saya merekomendasikan watchlist, bisa dijadikan watchlist pantauan buat Bapak Ibu itu saham BOS. Ya, kenapa seperti itu ya? Karena sudah 2 hari setelah aksi taking profit gila-gilaan di sini, terus volumenya tiba-tiba mengecil ya, dan juga secara teknikal dia masih bertahan di atas range ratusan, ya BOS sebenarnya masih aman. Ya, ceritanya panjang kalau kita mau bahas saham BOS ini, ya ceritanya panjang sekali. Ya dulu BOS itu inget banget waktu IPO nggak lama langsung ke 2000, nah kan ke 2000 lebih, ya 2000 sampai 2.800, habis itu tenggelam dalam badai. Nah, ini baru mulai rebound lagi. Ya, dan kalau kita lihat volumenya pun spike di sini. Ya. Nah, di sini membesar, 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 membesar. Ya, jadi sudah ada suatu hal, ada something. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, selain dia spike di sini sudah mulai spike lagi. Ya kan, kalau di sini kan volumenya nggak kelihatan nih. Sepi banget.
Nah, di sini sudah mulai ada gelombang-gelombang lagi ya, tandanya ini saham sudah sedang baik itu entah akan dinaikkan ataupun dinaikkan untuk diturunkan. Ini menarik. Ya ceritanya panjang, saya nggak cerita di sini, tapi dari teknikal ya as long as dia berada di 100 dan bandarnya belum taking profit dan tiba-tiba teman-temannya TGRA, Fire dan sebagainya tidak dibanting habis-habisan, maka masih menarik untuk kita tradingkan. Ya bahkan sebenarnya bos ini belum breakout. Ya bos ini masih belum breakout di 143. Ya masih ada target. Dia setidaknya harus close di atas 143 kalau memang dia mau naik lagi ke depannya. Apakah besok akan ke perdagangan hari Kamis akan ke 143? Ya nggak ada yang tahu. Ya buat yang mau incer pagi ya kalau opennya sudah naik, saran saya jangan kejar harga. Oke, saran saya jangan kejar harga. Ya, tapi kalau mau ya silahkan. Nah, kalau tiba-tiba open langsung auto reject bawah, ya untuk non VVIP coba dipikir-pikir gimana tuh kalau tiba-tiba dia auto reject bawah. Nah, kalau non VVIP nanti saya akan kasih info. Ya, untuk kalau untuk VVIP nanti saya kasih info. Ya, kalau untuk non VVIP coba dipikir-pikir. Kalau dia tiba-tiba open auto reject, saya harus ngapain ya? Gitu. Oke, terus juga bos, ya bos sama bos deal, tapi dealnya udah naik duluan. Ya, makanya saya nggak incer. Karena dari chart deal udah agak ngeri ya, meskipun bagus sih cuman begini ya sudah terlalu tajam, rawan suspend. TGRA menarik lah, TGRA bos bisa dijadikan watchlist untuk teman-teman ya. Oke, jadi TGRA bos bisa diperhatikan. Nah kalau TGRA kondisinya sudah breakout ya, nah dia tinggal ya dia sebenarnya sudah pullback lah ya, dia sudah pullback, sudah turun ya, ataupun kalau dia masih mau pullback ya di sini lah ya, mentok di 100 lah, kita pakai batas 100 sampai 105 area pullback maksimal ya, habis itu harusnya lanjut naik lagi sih ya, karena dia sudah buat higher low higher high lower high gitu kan ya, jadi harusnya baik ya. Ini chart weekly-nya pun ya ini masih ada 2 hari sih ya, kita nggak tahu seperti apa. Chart weekly sudah 3 kali naik, monthly-nya juga ini TGRA sama ya, beng habis selama 1 bulan. Nah ini baru mulai lagi, jadi mirip dengan chart bos ya. Bos juga kalau secara weekly ini sudah candle ke 3, udah candle keempat biru ya, jadi menarik untuk kita perhatikan ya, menarik untuk kita perhatikan. Perhatikan juga dia punya bandar ya. Kalau saya cek hari ini YP, oke kita hitung saja ya, kita hitung saja. Saya juga penasaran sih, saya belum cek sih dia punya bandarmologi. Kita cek bareng-bareng aja biar teman-teman bisa belajar juga gitu kan. Oke sebentar. Oke, nggak ada sinyal ya. Tidak berpihak. Oke. Memang koneksi saya sedang agak kacau sih, bahkan tadi pagi pun nggak banyak kelewatan live thread ya, karena kondisi sinyalnya tidak mendukung. Sayang sekali gitu, saya turut menyesalkan kenapa sinyalnya seperti ini. Oke lah, ya nanti saya info aja di VVIP. Ya jadi kalau kita cek YP-nya jelas net buy, CC-nya net sell, PD-nya net buy, DH net sell, AI-nya pun jadi net sell, SQ net sell, MG net buy, jadi mayoritas lebih ke net sell. Ya, asingnya lebih ke net sell, retailnya lebih ke net buy. Ya, secara harian kurang bagus. Oke. Tapi kalau tadi saya sudah cek sih dari sini ya, dari dia akun yaitu sebenarnya bandara ya rata-rata pegang di 100-an sebenarnya ya, tapi karena isu ini sangat luar biasa si bos TGRA dan kawan-kawan ya, saya lebih ke spekulasi sih ya, saya lebih ke spekulasi akan dinaikkan ya. Kalau saya kan carinya 2-3% cukup lah ya, kalau teman-teman nyari yang auto reject atas itu yang agak sulit. Oke, semoga bandara menjawab pertanyaan kita semua, tidak iseng ya, kalau iseng juga bahaya ya.
Untuk yang baru mau kejar harga, sekali lagi saya bilang jangan nekat. Ya, yang mau nekat kejar harga ya tanggung sendiri. Ya. Oke, sekian dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan hari ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya nanti upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.